Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti dengan NIM A1H123-067 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peran Lingkungan Sekolah TK Anggrek Mandara dalam mengembangkan kemandirian anak usia dini. Baik, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang. Anak usia dini berada pada masa golden age perkembangan. Lingkungan sekolah berperan penting dalam pembentukan karakter. Kemandirian anak perlu dikembangkan sejak dini. Lingkungan belajar yang kondusif mendukung perkembangan sosial emosional. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi lingkungan sekolah. Yang kedua, bagaimana peran lingkungan sekolah dalam kemandirian anak. Yang ketiga, bagaimana faktor pendukung dan penghambat. Yang keempat, bagaimana strategi guru dalam mengembangkan kemandirian. Selanjutnya, tujuan penelitian. Mendeskripsikan kondisi lingkungan sekolah, menganalisis peran lingkungan sekolah, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, menjelaskan strategi pengembangan kemandirian anak. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Teoritis, menambah kajian PAUD, praktis, bahan evaluasi sekolah dan guru, akademis, referensi penelitian selanjutnya. Selanjutnya, landasan teori. Di sini saya membahas pengertian anak usia dini, karakteristik anak usia dini, tahap perkembangan anak, peran bermain dalam pembelajaran, lingkungan sekolah sebagai faktor perkembangan. Pengertian anak usia dini adalah individu yang berada pada rentang usia 0 sampai 6 tahun, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada masa ini anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, baik dari aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, moral, maupun kreativitas. Periode ini sering disebut sebagai Golden Age atau masa emas karena menjadi fondasi bagi perkembangan dan keberhasilan anak pada tahap kehidupan berikutnya. Selanjutnya, karakteristik anak usia dini. Anak usia dini memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Karakteristik tersebut antara lain, yang pertama bersifat egosentris. Anak cenderung melihat sesuatu dari sudut pandangnya sendiri dan belum mampu memahami perspektif orang lain secara penuh. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Anak senang bertanya, mencoba hal baru, dan mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya untuk memperoleh pengalaman belajar. Yang ketiga, aktif dan energik. Anak selalu ingin bergerak, bermain, dan melakukan berbagai aktivitas yang melibatkan fisik maupun mental. Yang keempat, memiliki imajinasi yang tinggi. Anak senang berfantasi dan melakukan permainan simbolik atau bermain peran yang membantu perkembangan kreativitasnya. Dan yang kelima, rentang konsentrasi pendek. Anak mudah beralih perhatian dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya, sehingga pembelajaran perlu dibuat menarik dan bervariasi. Selanjutnya, tahap perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak usia dini meliputi beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan nilai, moral, dan agama. Perkembangan moral dan agama berkaitan dengan kemampuan anak mengenal nilai benar dan salah, memahami aturan, serta melaksanakan ajaran agama melalui pembiasaan sehari-hari. Pada usia dini, pemahaman moral anak masih dipengaruhi oleh arahan dan contoh dari orang dewasa. Yang kedua, perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional merupakan kemampuan anak dalam menjalin hubungan dengan orang lain, bekerja sama, berbagi, mengendalikan emosi, serta memahami perasaan dirinya dan orang lain. Kemampuan ini sangat penting dalam membentuk kepribadian dan penyelesaian sosial anak. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, mengingat, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Menurut Piaget, anak usia dini berada pada tahap profesional, yaitu tahap ketika anak mulai menggunakan simbol dan bahasa, namun masih berpikir secara konkret dan egosentris. Yang keempat, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa mencakup kemampuan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Bahasa menjadi sarana utama anak untuk berkomunikasi dan mengekspresikan pikiran serta perasaannya. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan interaksi sosial yang dialami anak, perkembangan fisik motorik.
Perkembangan fisik motorik meliputi kemampuan motorik kasar seperti berjalan, berlari, melompat, dan kemampuan motorik halus seperti menggambar, menulis, dan menyusun benda. Perkembangan ini sangat penting dalam mendukung kemandirian anak dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, peran bermain dalam pembelajaran. Bermain merupakan aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan anak usia dini. Melalui bermain, anak memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan tanpa merasa terpaksa. Bermain menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan kognitif, sosial, emosional, bahasa, motorik, serta kreativitas anak. Menurut Harlock, bermain adalah aktivitas yang dilakukan atas dasar kesenangan tanpa berorientasi pada hasil akhir. Sementara itu, Froebel perkembangan anak secara menyeluruh. Peran bermain dalam pembelajaran meliputi mengembangkan kreativitas dan imajinasi anak, meningkatkan kemampuan berpikir dan pemecahan masalah, melatih keterampilan sosial melalui interaksi dengan teman sebaya, menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian, mengembangkan kemampuan bahasa dan komunikasi, membantu anak memahami lingkungan dan pengalaman hidupnya, menjadikan proses belajar lebih menarik dan bermakna. Melalui kegiatan bermain, anak dapat belajar secara aktif sehingga perkembangan seluruh aspek kemampuannya dapat berlangsung secara optimal. Selanjutnya, lingkungan sekolah sebagai faktor perkembangan anak. Lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai lingkungan sosial yang membantu pembentukan karakter, sikap, dan kemandirian anak. Lingkungan sekolah yang aman, nyaman, bersih, dan kondisif dapat mendukung perkembangan anak secara optimal. Interaksi positif antara guru dan peserta didik. Budaya sekolah yang baik serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai berperan dalam membentuk perilaku positif dan kemandirian anak. Selanjutnya, peran lingkungan sekolah dalam perkembangan anak meliputi yang pertama, menumbuhkan kemandirian melalui pembiasaan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, membantu perkembangan sosial melalui interaksi dengan teman sebaya. Yang ketiga, menanamkan nilai moral, disiplin, dan tanggung jawab. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri anak. Yang kelima, menyediakan pengalaman belajar yang beragam dan bermakna. Yang keenam, membantu perkembangan kognitif, bahasa, dan kreatif melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Lingkungan belajar aman dan nyaman, kegiatan bermain meningkatkan percaya diri, lingkungan sekolah membentuk karakter mandiri. Selanjutnya, metode penelitian, pendekatan kualitatif deskriptif, lokasi TK Anggrek Mandara, subjek guru dan anak usia dini, teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, uji keabsahan data melalui triangulasi. Selanjutnya, yang terakhir, penutup. Lingkungan sekolah memiliki peran penting. Kemandirian anak berkembang melalui stimulasi yang tepat. Diharapkan penelitian memberi kontribusi bagi PAUD. Baik, itu saja presentasi proposal dari saya. Saya ucapkan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama presentasi berlangsung. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.